3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. dan keberkahan pada pembelajaran hari ini. Kita awali juga dengan membacakan sholawat. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil qusra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masailina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadha ila Hari ini kita belajar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semuanya hadir ya. Membawa kebahagiaan dari rumah itu akan memberikan dampak yang baik di sekolah. Karena kalau dari rumah bahagia, di sekolah belajar kalian akan senang. Baik, kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Lihat, kita akan belajar bab selanjutnya tentang teks prosedur. Selalu diawali oleh Bapak dengan peta konsep supaya pembelajaran ini terarah dari mulai pengertian sampai dengan terakhir ya, kesimpulan. Pertama yang akan dibahas adalah pengertian teks prosedur, kemudian tujuan teks prosedur, ciri-ciri, struktur teks, kaidah kebahasaan, contoh dan terakhir kesimpulan tentang teks prosedur. Baik, setelah tadi kita tahu peta konsep pembelajaran teks prosedur, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan satu, mampu mengidentifikasi pengertian teks prosedur, tujuan, ciri-ciri, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks prosedur. Lihat ke depan. Teks prosedur yang pertama tujuannya adalah memberikan petunjuk atau arahan agar suatu kegiatan dilakukan dengan benar. Nah, salah satu tujuan yang pertama bahwa teks prosedur ini memberikan petunjuk bagi siapapun yang melakukan supaya kegiatan yang dilakukannya benar sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga dari teks prosedur adalah menjelaskan urutan langkah agar tidak terjadi kesalahan. Makanya salah satu cara dari teks prosedur ini adalah ada langkah-langkah atau tahapan. Ketika tahapan itu dilaksanakan dengan benar, maka tujuan dari teks prosedur ini membuat sesuatu atau melakukan sesuatu akan menjadi baik. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita belajar tentang tujuan teks prosedur, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri teks prosedur. Pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Ini kadang-kala bahasa-bahasa seperti ini yang tidak dipahami. Jadi jelaskan ya, diulang bahwa kalimat imperatif itu disebut kalimat perintah. Ciri-ciri selanjutnya adalah menyajikan langkah-langkah yang berurutan. Biasanya ditandai dengan angka atau huruf atau strip, itu tandanya. Ciri-ciri yang ketiga dalam teks prosedur ini adalah menggunakan kata kerja aktif. Mana contohnya? Satu, misalnya masukkan, matikan, nyalakan. Masukkan sayurannya, masukkan minyak, masukkan telurnya, matikan kompornya, terakhir nyalakan kompornya. Paham ya? Ini disebut kata kerja aktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Satu, tujuan, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga langkah-langkah. Siap. Nah,
Tujuan berisi maksud atau hasil yang ingin dicapai. Misalnya membuat nasi goreng spesial, itu tujuan. Yang kedua, alat dan bahan berisi perlengkapan yang diperlukan, dan ini jika ada, tapi pasti ada kalau dalam prosedur, karena alat dan bahan ini menunjang keberhasilan dari cara kita membuat untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah berisi tahapan kegiatan secara urut dan jelas. Baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan atau aturan bahasa yang kita gunakan dalam teks prosedur. Pertama, ada yang disebut dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Misalnya, masukkan gula ke dalam gelas. Kemudian yang kedua, kata kerja material. Contohnya, rebus, campur, dan potong. Kemudian yang ketiga, kata kerja mental yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Misalnya, cermati dan perhatikan. Selanjutnya konjungsi. Apa itu konjungsi? Masih ingat? Apa yang maksud konjungsi? Kata penghubung, ya, kata penghubung. Contohnya setelah itu, kemudian. Dan terakhir adalah kata bilangan untuk urutan. Misalnya pertama, kedua, dan ketiga. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh teks prosedur. Bapak mengambil contohnya adalah cara membuat jus jeruk segar. Sesuai dengan struktur, maka yang pertama ada adalah tujuan. Apa tujuannya? Silakan dibaca. Membuat jus jeruk segar. Ini adalah tujuannya. Struktur yang ketiga dalam contoh ini adalah langkah dalam membuat jus jeruk segar. Bacakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Terakhir dalam teks prosedur adalah penutup. Penutup ini adalah sebagai penegasan bahwa teks prosedur sudah mencapai tujuannya. Coba dibacakan, apa itu penutup dari langkah-langkah teks prosedur? Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat jus jeruk segar sendiri di rumah dengan mudah. Selain sehat dan alami, jus jeruk buatan sendiri juga lebih hemat dan terjamin simpan aman. Oke, selesai ya. Baik, sebelum Bapak membacakan kesimpulan, Bapak akan terlebih dahulu apakah dari penjelasan Bapak ada yang perlu ditanyakan? Itu lagi dulu. Siapa yang bertanya duluan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Baik, terima kasih Abdul Rahim. Silakan dulu, pertanyaannya yang bagus. Silakan dari teman-temannya barangkali ada yang mau menjawab dari pertanyaan Abdul Rahim. Ya, silakan Bapak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan seperti membuat kue dan mengoperasikan kendaraan. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan berdiri, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ibrahim. Saya izin bertanya, apa tujuan dibuatnya teks prosedur? Baik, tujuan teks prosedur. Terima kasih Rahil. Ada yang mencoba menjawab? Silakan temannya. Pertanyaannya bagus, silakan. Barangkali ada temannya yang mau menjawab pertanyaan Rahil. Ini Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Purnama Hendra. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Lahir. Tujuan dari teks prosedur adalah memberi petunjuk atau arahan agar suatu kegiatan dilakukan dengan benar dan membantu pembaca atau pendengar mencapai tujuan secara efektif. Jawaban yang bagus, terima kasih. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gedia. Izin bertanya, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Oke. Bapak tidak akan jawab, barangkali ada temannya yang mau menjawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. 3. Baik, Bapak kasih waktu terakhir untuk yang mau bertanya. Silakan. Baik, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naitan Khadijah. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah menyusun teks prosedur yang baik dan benar? Langkah-langkah teks prosedur yang benar. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah teks prosedur yang benar? Ada yang bisa bantu jawab temannya? Baik, silakan Najwa, bantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Susaka. Saya izin menjawab. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan alat dan bahan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah secara berurutan dan logis. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kata kerja perintah. Yang keenam, mengecek kembali urutan kata agar tidak membingungkan. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, ada yang jawab, dan itu artinya bahwa kalian sudah memahami pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Kita masuk terakhir sekarang, hari ini adalah kesimpulan teks prosedur. Silakan dibacakan. Terima kasih tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berdampak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, di mana kalian memahami teks prosedur dari mulai pengertian sampai dengan contoh teks prosedur ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.